Mobil Wuling REV 2023. Ini adalah mobil listrik yang sangat imut dan mungil. Mobil ini diluncurkan pada tahun 2022. Mobil ini menawarkan desain yang stylish, kabin yang nyaman, dan fitur-fiturnya yang canggih. Ini dia Wuling REV 2023. Nah, teman-teman, berbicara tentang desain, di bagian depannya ini adalah memadukan kesan imut dan desain yang praktis tentunya. Karena mobil ini apabila kita bawa ke jalan-jalan alternatif atau jalan tikus, tidak khawatir dengan dimensinya yang cukup praktis ini, tentu kita bisa berakselerasi di jalanan-jalanan kecil ini. Nah, kita lihat untuk tampilan depan, di sini ada lampu DRL yang cukup panjang sekali, dan untuk headlampnya sendiri ini berbentuk seperti huruf U ya, dan ini sudah menggunakan lampu LED proyektor. Dan di sini ada yang namanya lampu malam atau lampu fog lamp. Biasa ini digunakan untuk lampu kabut, teman-teman. Dan untuk bempernya sendiri ya desainnya cukup biasa-biasa aja, tetapi tidak meninggalkan kesan modern pada mobil ini. Sekarang kita lanjut pada mesin yang digunakan pada mobil Wuling REV ini. Mengacu pada laman resmi Wuling REV Long Range, dibekali dengan baterai berkapasitas 26,7 kWh dan motor listrik berdaya 30 kW. Racikan ini membuatnya mampu mengeluarkan tenaga maksimal 40,2 HP dan torsi maksimum kira-kira 110 Nm. Di tipe tertingginya ini, mobil Wuling REV ini bisa mencapai jarak tempuh sampai 300 km. Nah, buat teman-teman, tentunya dengan kapasitas mesin yang mumpuni, mobil ini cukup cocok sekali apabila kita gunakan di jalanan kota Jakarta. Sekarang kita lanjut pada bagian sampingnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian samping mobil Wuling REV. Tentunya secara desain mobil ini sangat mungil sekali, dipadu dengan dua pintu sisi kiri dan kanan, dan garis-garisnya yang tegas dan tidak banyak aksen yang agresif tentunya. Dengan dimensi yang mungil ini, tentunya mobil ini sangat compact. Kita lihat dari perpaduan pada velg mobil ini. Nah, untuk velgnya sendiri menggunakan velg ukuran 12 in dengan dibalut ban di ukuran 145/70. Ini merata baik ban depan maupun ban belakang. Untuk ground clearance-nya tentunya ini sangat sedang sekali, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dan di sini ada handle pintu yang ada warna yang berbeda, krom-kroman. Nah, untuk kaca spionnya sendiri ini belum retrak, tetapi sudah dipadukan dengan lampu sen. Oke, kita lanjut pada bagian belakangnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di bagian belakang mobil Wuling REV ini. Kita lanjut, ini adalah spoiler yang sangat imut di bagian atas belakang mobil Wuling ini. Dan di sini ada aksen lampu stop lamp yang sangat panjang sekali, dan di sini ada emblem Wuling yang cukup menonjol dan sangat jelas sekali tentunya teman-teman. Dan di sini ada aksen krom-kromannya. Ini stop lamp yang sangat unik berbentuk huruf C, dan tentunya ini memberikan kesan stylish dan modern tentunya. Kita lihat untuk bagian bagasinya. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri, ini ya karena mobil ini mungil atau imut, tentunya tidak bisa menampung
barang-barang yang besar kapasitasnya. Tapi ketika teman-teman ingin menyimpan cover, tentunya kalian jangan menggunakan pada seat kedua. Jadi harus dilipat baru kita bisa masuk untuk barang cover-cover kita. Jadi dilipat terlebih dahulu baru kita bisa dengan leluasa menyimpan 2 sampai 3 koper di bagian bagasinya. Jadi luas sih teman-teman ketika kita ya diperlukan untuk 2 orang atau untuk keluarga kecil. Jadi seperti inilah teman-teman untuk kapasitas pada bagasi mobil Wuling REV ini. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam interior mobil Wuling REV 2023 ini. Ketika saya melihat bagian dashboardnya, tentu saya terkesan sekali dengan 2 tampilan layar yang sangat besar, masing-masing berukuran 10,25 inch. Di samping kirinya ini adalah layar panel instrumen, dan di samping kiri saya ini adalah layar entertainment atau biasa kita bilang head unitnya. Dan untuk tampilan dashboardnya ini sangat kaku sekali, datar. Namun untuk di bagian depannya ini sangat-sangat stylish sekali dan sporty tentunya teman-teman, dengan balutan bahan yang cukup bagus tentunya. Di sini warnanya dipadukan juga dengan ada warna putihnya, ada warna silvernya. Tentu memberikan kesan yang sangat bagus dan modern tentunya. Oke teman-teman, kita lihat untuk head unitnya sendiri ini udah support layar sentuh. Pada tampilan head unitnya sendiri ini sangat menarik sekali, berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya. Biasanya untuk panel AC itu berbeda, namun ini bisa menyatu dengan layar head unitnya. Dan di sini bisa juga untuk pengaturan seperti blower AC, ada pengaturannya di sini juga ya teman-teman. Dan ini juga terhubung untuk ke audio, radio, dan tentunya layar ini bisa terhubung juga ke mobil handphone kita. Dan tentunya teman-teman ini sangat menarik sekali ya untuk bagian panel instrumen yang ada pada 2 layar ini. Dan untuk pengaturan AC-nya sendiri ini ketika kita masuk mobil sudah bisa hidup secara otomatis. Di samping bisa diatur melalui layar yang ada di depan kita ini, bisa juga pengaturannya secara manual. Nah, pada tombol-tombol yang ada di bawah ini. Dan di sini ada tombol untuk mode berkendara, bisa mode hemat yaitu eco, bisa standar, dan bisa mode sport tentunya. Dan untuk bagian setirnya sendiri ini udah dibalut dengan bahan semi kulit, tentunya dengan kualitas yang premium. Dan di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan pada instrumen kendaraan maupun pada instrumen entertainment. Kita lanjut ke bagian door trim. Ini cukup simpel sekali. Ini perpaduan warna putih, hitam, dan warna chrome. Tentunya menjadi kesan mobil ini mewah ya. Tapi sangat simpel sekali karena mobil ini ya mobil imut, sehingga untuk bagian door trimnya tidak ada tombol-tombol, namun hanya ada buat menaruh barang di bagian sisi kiri maupun sisi kanan. Biasanya kalau di mobil-mobil yang berbahan bakar bensin kita temui tuas transmisinya menonjol, namun di sini menjadi lingkaran atau bulatan yang tentunya ini untuk memindahkan transmisinya cukup diputar-putar aja ya teman-teman. Dan ini untuk power window-nya, tombol-tombol untuk power window, dan di sini untuk handbrake parking. Nah, handbrake parkingnya udah menggunakan electric parking. Oke, seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan mencoba untuk voice comment pada mobil Wuling ini. Halo Wuling. Halo. Tolong nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Oke,
Jadi seperti inilah teman-teman, sangat praktis sekali, tanpa kita harus memijit-mijit, kita hanya voice comment, lalu mobil ini dengan sendirinya akan menjalankan apa yang kita instruksikan. Sangat keren sekali ya. Oke, sekarang kita langsung untuk test drive mobil ini, bagaimana performa, akselerasi maupun kenyamanan pada saat kita berkendara di mobil Wuling REV ini. Oke teman-teman, kita baru saja sudah mereview bagian eksterior maupun interior mobil Wuling REV ini. Sekarang kita akan melakukan test drive bagaimana akselerasi maupun performa pada mobil Wuling REV tipe tertingginya ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk test drive bagaimana ketika kita mengendarai Wuling REV yang cukup mungil ini, namun kayaknya lincah ya di jalanan. Oke, bismillah, kita coba dulu. Nah, jadi untuk tuas transmisinya nggak ada tuan transmisi ya ini. Diputar. Jadi berbeda ya. Dan untuk handbrake-nya udah electric parking ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk performa pada mesin Wuling REV yang long race ini tentunya sangat kompleks sekali, dan kita dalam mengemudi ada 3 mode, yaitu mode hemat yang biasanya istilahnya eco, ada mode normal dan mode sport. Nah tentunya masing-masing mode akan berpengaruh pada seberapa jauh kita menggunakan mobil ini. Jadi mobil ini mampu berakselerasi dari 0 sampai 100 km hanya membutuhkan waktu 8,8 detik. Jadi cukup agresif ya. Mobil kecil dengan kapasitas mesin yang tentunya cukup baik. Jadi untuk handlingnya sangat baik sekali teman-teman. Baik dari keseimbangan, tidak limbung, dan mobil ini lincah ya. Mobil ini lincah, mudah untuk kita kemudikan, dan sangat nyaman sekali dengan interior yang cukup luas, pandangan bebas ke depan, dan tentunya mobil Wuling tipe tertingginya ini ketika kita mengisi atau ngecasnya udah fast charging, tentunya udah cepat. Jadi jangan khawatir teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mencoba salah satu fitur canggih yang ada di dalam mobil Wuling REV ini, yaitu voice comment. Kita akan coba bagaimana respon dari kata-kata yang kita sebutkan pada mobil ini. Wuling, tolong turunkan jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Tolong naikkan kembali jendela kemudi. Tolong naikkan kembali jendela kemudi. Oke, menutup jendela pengemudi. Oke, teman-teman, tentunya ketika kita mengemudikan mobil Wuling REV ini, kita disuguhkan dengan layar entertainment yang cukup besar. Begitu pula dengan layar panel instrumennya. Jadi mobil ini sudah disupport dengan fitur-fitur yang sangat canggih, baik sekali, dan tentunya mobil ini pun sangat hemat bahan bakarnya. Jadi itulah mungkin kesimpulan pada saat kita menggunakan mobil Wuling REV ini. Oke teman-teman, barusan kita sudah melakukan test drive. Nah, untuk mematikan mobil ini tinggal pijit dari remote aja. Ini udah bisa mati secara otomatis. Oke, sekarang kita akan coba untuk bagaimana cara mencas atau charger pada mobil Wuling REV ini. Sekarang kita akan coba untuk bagaimana ngecas mobil Wuling REV ini.
Kita tekan untuk membuka bagian ininya. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah melakukan charging, pengecasan pada mobil Wuling REV. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam pengecasan dari 0 sampai 100% hanya membutuhkan waktu 4 jam. Jadi mobil ini udah support fast charging, tidak butuh waktu lama. Dengan waktu 4 jam maka baterai akan full 100%. Oke teman-teman, cukup sudah kita mereview dan test drive pada mobil Wuling REV ini. Kesimpulannya secara keseluruhan, mobil Wuling REV ini sangat baik dan menawarkan berbagai fitur yang canggih dan dengan desain yang cukup stylish. Begitupun kabin yang sangat nyaman dan efisiensi bahan bakar yang cukup baik. Tentunya buat teman-teman yang ingin mencari kendaraan listrik yang paling efisien, mungkin mobil Wuling REV ini bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman di tahun 2023 ini. Dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan berbagai benefit yang bisa teman-teman dapatkan karena Wuling tentunya sedang memberikan banyak promo buat para pecinta Wuling, baik dari garansi maupun aftermarketnya. Silakan teman-teman bisa datang ke Wuling Motor Fatmawati dan teman-teman bisa bertanya-tanya seputar produk Wuling dengan nomor yang ada di bawah ini. Oke, cukup sekian untuk review Wuling kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam otomotif, Otobet.